Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu kalau dia pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi itu sekaligus pengecut, ajaib pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Sosok Roky Gerung jadi sorotan di media sosial hingga trending di Twitter pada Senin 31 Juli. Hal itu buntut dari ucapannya yang dianggap sebagian pihak menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dikabarkan ucapan yang dianggap mengandung penghinaan itu ia lontarkan saat dirinya mengikuti acara organisasi buruh di Bekasi. Dilansir dari Tribun News pada Senin 31 Juli, dalam video Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Salah satu potongan video Roky Gerung diduga melontarkan penghinaan itu diunggah oleh akun Twitter @hmfakihA pada Minggu 30 Juli. Diduga potongan video tersebut diambil dari unggahan kanal YouTube Roky Gerung. Namun setelah ditelusuri, bagian pernyataan Roky Gerung yang dianggap menghina Jokowi itu diduga dipotong oleh pihaknya. Karena ucapannya itu, sebagian warganet menganggap adalah aksi penghinaan kepada Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini belum ada informasi apakah ada yang melaporkan ucapan Roky Gerung itu ke polisi. Sebagai informasi, berdasarkan backdrop yang dipasang, acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Acara itu merupakan konsolidasi menjelang aksi demo akbar 1 juta buruh di Jakarta pada 10 Agustus 2023 mendatang. Forum itu diadakan oleh pimpinan cabang, Serikat Pekerja, Logam Energi Mesin, SPSI Kota atau Kabupaten Bekasi, pimpinan Warnadi Rakasiwi. Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Barreskrim Polri melaporkan pengamat politik Roky Gerung. Relawan Jokowi menilai Roky Gerung sudah menghina Presiden Joko Widodo. Video hinaan pada Presiden Jokowi ini sebelumnya sudah beredar dalam beberapa video yang kemudian viral di media sosial. Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani menegaskan bahwa tak boleh ada siapapun yang bisa menghina Presiden Joko Widodo. Pasalnya Presiden sudah merupakan keputusan hasil pemilihan secara demokrasi. Diakui oleh relawan Jokowi, tindakan dari Roky Gerung sudah menghancurkan kesabaran para relawan. Selain itu, Roky Gerung juga dinilai sudah melakukan provokasi. Roky Gerung menurutnya sudah memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi, seperti halnya pada 1998 silam. Benny mengatakan ia membawa sejumlah barang bukti termasuk dari kasus-kasus Roky Gerung sebelumnya, yang menilai Roky Gerung sering melontarkan pernyataan yang bersifat serangan pribadi. Dalam video yang kini viral, saudara, terlihat Roky Gerung mengisi sebuah acara, yang mana dalam acara tersebut dibuat oleh Perkumpulan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Roky Gerung melemparkan kritikan pada Presiden Joko Widodo. Dalam video yang viral tersebut, Roky Gerung menyinggung kunjungan Presiden Jokowi ke China yang membahas soal IKN Nusantara. Setelah itu, Roky Gerung pun melontarkan kalimat yang kemudian membuat sejumlah relawan geram. Ia mengatakan hal tersebut menjadi dasar laporan relawan Jokowi ke Barreskrim Polri. Udah, roll. Ya, kok. Oke, kita baru saja menyampaikan laporan kita terkait Roky Gerung dan video yang beredar. Dan alhamdulillah dilayani dengan baik. Tentu karena kepolisian adalah milik rakyat, sehingga kita yang menjadi bagian dari rakyat
diperlakukan sama, tidak ada pengistimewaan ya, kepada kami. Yang kedua, laporan ini nanti akan kita perkuat dengan bukti-bukti lain yang tentu kita memiliki itu, dan kita akan mengumpulkan bukti-bukti video, ya, rekaman yang selama ini Rocky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, hasut, adu domba, dan bahkan provokasi yang ingin membenturkan ya, dengan menggunakan sentimen suku dan agama. Secara politik sebetulnya kami paham Rocky Gerung ya sedang memainkan perannya sesuai order ya dari proksi internasional. Kami menyebutnya Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemajuan menyongsong 2045, ya itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau, ya. Sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau agent dari proksi internasional. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Ya. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat tapi untuk dirinya. Itu tuduhan Rocky Gerung sebagai pendapat sah. Tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif. Ini yang saya dan teman-teman kritisi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual, apa hakikat seorang akademisi, apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual, akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu Rocky Gerung atau Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung ya. Saya sering menyebutnya Rocky Gerung karena dia sering menggarung nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Ya. Garung nasionalisme. Jadi ya Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang selalu berbicara tentang kebohongan. Dia tidak pernah ya mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Jokowi. Di situ sudah bohong ya. Kemudian selalu menganggap salah apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan, termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan, dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan berkunjung ke negara-negara yang memiliki hubungan bilateral. Jadi apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina atau negara manapun yang mungkin di 1,5 tahun ini beliau akan juga melakukan roadshow, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan bilateral. Jokowi disebut sebagai bajingan tolol, kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi roadshow ke daerah-daerah, ribuan, puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan? Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampus dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang? Apalagi bicara puluhan ribu orang, nggak ada. Cuma oleh segelintir orang, para pendukungnya yang lebih senang Rocky Gerung diberikan tepuk tangan dalam forum-forum. Nggak ada. Jadi nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi, kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi.
Nah, kalau dia memprovokasi ya beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana yang dilakukan 98 saat menggulingkan Soeharto, ya, kami ini bagian dari 98 ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasi ya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap frontal, konfrontatif terhadap kekuasaan Orde Baru. Ya, mereka ini sebagai logis sebetulnya saat itu ya, berada di Prodem tapi logis juga terhadap kekuasaan. Ya, jadi Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas, terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10 kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya, kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di Republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Saya katakan, kita sedang menghadapi Pilpres nih. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Yang terpilih tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar presiden. Sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan. Dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima atau? Diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Tangkap. Ya. Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Ya, kita proses ya. Kita proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk membuat Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Oke. Nah, kita udah videonya banyak di media sosial. Ya, itu yang penting di laporan ini yang